Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock pada sistem operasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andika Wahyu Kurniawan, NIM 67 2019 278 dari Fakultas Teknologi Informasi. Kita akan membahas pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak inkonsistensi atau ketidakkonsisten data akibat hasilnya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah dalam sinkronisasi dan solusinya. Yang A, rest condition. Rest condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah rest condition, proses-proses yang terjadi bersamaan harus disinkronisasi. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyamaan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca dan proses tulis. Penyimpanan bersama mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak berubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antara proses bekerja, mari kita simak sebuah contoh sederhana. Sebuah sprint spoiler ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spoiler directory yang khusus. Proses yang lain yaitu printer daemon secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak dan jika ada berkas yang sudah dicetak dihilangkan nama berkasnya dari directory. Yang B, critical setting. Kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan set memori, set berkas, dan set sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada set data pada saat yang bersama. Dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan set berkas, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Kesulitan yang terjadi karena proses 2 mulai menggunakan variabel bersama sebelum proses 1 menyelesaikan tugasnya. Walaupun dapat mencegah rest condition, tapi tidak cukup untuk melakukan kerjasama antara proses secara paralel dengan baik dan efisien dalam menggunakan set data. Kita butuh 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical setting. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat ngeblok proses lain. Yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Terdiri dari entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Reminder section, kode diistirahat setelah masuk ke critical section. Solusi yang diberikan harus memuaskan permintaan sebagai berikut: mutual exclusion, deadlock free, starvation free. Pendekatan yang mungkin untuk solusi proses sinkronisasi yaitu menggunakan solusi piranti lunak dan solusi piranti keras. Lalu solusi untuk mengatasi masalah critical condition yaitu cara memecahkan masalah hanya dua proses PU dan PI. Struktur umum dari proses adalah PI. Lalu kita akan membahas semapur. Semapur adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semapur mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama, semapur dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semapur, yaitu down dan up. Problem klasik pada sinkronisasi. Ada dua hal yang selalu terjadi masalah pada proses sinkronisasi. Yang pertama, problem bounded buffer. Yang kedua, problem read and write.
writer. Yang ketiga, problem thinking philosophers. Lalu monitors. Solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Hoare pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tetapi proses tidak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Operasi Down. Operasi ini menurunkan nilai semapur. Jika nilai semapur jadi non positif, maka proses yang mengeksekusinya diblokir. Operasi Down adalah atomik, tidak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan. Menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian, dan memblokir sebagai instruksi tunggal. Sejak dimulai, tidak ada proses lain dapat mengakses semapur sampai operasi selesai atau diblokir. Lalu operasi up. Operasi up menaikkan nilai semapur. Jika satu proses atau lebih diblokir pada semapur, itu tidak dapat menyelesaikan operasi down. Maka salah satu pilihan untuk sistem dan menyelesaikan operasi down-nya, urutan proses yang dipilih tidak ditentukan oleh Dijkstra, dapat dipilih secara acak. Lalu properti monitor adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur dalam monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Yang kedua, hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Yang ketiga, terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung diblokir. Menambahkan variabel kondisi dengan dua operasi, yaitu wait dan signal. Apa itu wait? Wait yaitu ketika prosedur monitor tidak dapat berlanjut, menyebabkan proses pemanggil diblokir dan mengizinkan proses lain masuk motor. Lalu signal yaitu proses membangunnya partnernya yang sedang diblokir dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Versi Hoare, setelah disignal membangunkan prosedur baru agar menjadikan penunda proses lain. Versi Bridge-Harrison, setelah dilakukan signal, proses segera keluar dari monitor. Lalu kita akan masuk pada pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock yang mungkin terjadi pada satu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Menurut Confam dalam bukunya menyebut 4 syarat bagi terjadinya deadlock, yaitu yang pertama mutual exclusion, suatu proses di mana setiap sumber daya diberikan tebar pada suatu proses pada satu waktu. Yang kedua, halt and wait, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai satu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga, non-primitive, kondisi di mana sumber daya yang sedang berada dalam suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Yang keempat, circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Lalu strategi menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu yang pertama mengabaikan adanya deadlock, yang kedua memastikan bahwa deadlock tidak pernah ada, yang ketiga membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu yang pertama mendeteksi deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi, yang kedua menekan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Contoh metode yang menghadapi deadlock: yang pertama menggunakan strategi Oskris, yang kedua mencegah adanya deadlock, yang ketiga circular wait, yang keempat menghindari deadlock. Prediksi deadlock dan memulihkannya. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menemukan apa deadlock sedang terjadi setelah proses-proses dan sumber daya yang terjadi dalam deadlock tersebut.
Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses. Beberapa cara untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan yaitu dengan terminasi proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe berukuran besar. Yang terakhir adalah cara-cara yang ditempuh untuk memulihkan sistem dari deadlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat, yaitu yang pertama menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock, yang kedua menghapus satu persatu proses yang terlibat dalam kondisi deadlock dapat teratasi, yang ketiga menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, waktu untuk selesai, dan keadaan dari rollback. Lalu yang kedua, recursus primition. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya. Beberapa langkahnya yaitu yang pertama, pilih salah satu proses dan sumber daya yang akan di-preempt. Yang kedua, rollback ke safe state yang sebenarnya telah terjadi. Yang ketiga, mencegah suatu proses agar tidak terjebak pada starvation. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang sinkronisasi dan deadlock. Sekian dan terima kasih.